Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz, NPM 2017051007, kelas D S1 Ilmu Komputer. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang tugas PKN, yaitu tentang dinamika demokrasi di Indonesia. Yang pertama ada sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Itu ada yang pertama ada hakikat demokrasi, yang kedua ada dinamika penerapan demokrasi Pancasila, dan yang ketiga itu ada membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Saya akan menjelaskan tentang hakikat demokrasi. Kata demokrasi pertama muncul pada mazhab politik dan filsafat Yunani kuno di negara kota Athena, dipimpin oleh Clisthenes, yaitu warga Athena yang mendirikan negara yang umum dianggap sebagai negara demokrasi pertama pada tahun 508 sampai 507 SM. Nah, Clisthenes disebut sebagai Bapak Demokrasi Athena. Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya, rakyat dengan serta-merta mempunyai kebebasan untuk melakukan semua aktivitas kehidupan termasuk aktivitas politik tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Karena pada hakikatnya yang berkuasa adalah rakyat untuk kepentingan bersama. Selanjutnya, hakikat demokrasi. Terdapat 3 klarifikasi demokrasi. Yang pertama itu ada berdasarkan titik berat perhatiannya, yang kedua ada berdasarkan ideologi, dan yang ketiga ada berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Hakikat demokrasi itu berdasarkan titik beratnya, yaitu demokrasi formal adalah demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik, tanpa disertai upaya mengurangi kesenjangan dalam bidang ekonomi. Bentuk demokrasi formal biasanya dianut negara-negara liberal. Demokrasi material adalah demokrasi yang menitik beratkan upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi. Kalau berdasarkan ideologi, demokrasi liberal itu atau demokrasi konstitusional adalah sistem politik yang menganut kebebasan individu. Secara konstitusional, ini dapat diartikan sebagai hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah. Demokrasi rakyat adalah bentuk khusus demokrasi yang memenuhi fungsi diktator proletar. Bentuk khusus ini tumbuh dan berkembang di negara-negara Eropa Timur, Polandia dan Rumania pada tahun 1952. Berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat, demokrasi itu langsung yang secara langsung menerima dan menggunakan kehendak rakyat untuk menentukan kebijakan pemerintah. Contohnya ikut mencoblos saat pemilu atau pemilu kada. Demokrasi tidak langsung adalah demokrasi yang mengatur sistem penyaluran aspirasi rakyat melalui perwakilan atau lembaga tertentu yang dibentuk berdasarkan suara rakyat. Contohnya penentuan atau pembuatan undang-undang yang diwakili oleh anggota DPR. Prinsip-prinsip demokrasi itu yang pertama ada menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. Yang kedua itu menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Ketiga, menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur. Yang keempat, membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. Yang kelima, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman, dan yang terakhir ada menjamin tegaknya keadilan. Selanjutnya, dinamika penerapan demokrasi Pancasila. Ini merupakan prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Yang pertama, pada hakikatnya, inti dari demokrasi Pancasila adalah sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Jadi, demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang dikehendaki oleh 2 nilai, yaitu nilai hikmat dan nilai bijak.
Yang kedua, demokrasi Pancasila memiliki nilai lebih jika dibandingkan dengan demokrasi di negara lain. Apa nilai lebihnya? Demokrasi Pancasila mengandung beberapa nilai moral yang bersumber dari Pancasila. Adapun prinsip demokrasi Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, demokrasi dengan kecerdasan. Yang ketiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Yang keempat, demokrasi dengan rule of law. Yang kelima, demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Yang keenam, demokrasi dengan hak asasi manusia. Yang ketujuh, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Yang kedelapan, demokrasi dengan otonomi daerah. Yang kesembilan, demokrasi dengan kemakmuran. Dan yang terakhir, demokrasi dengan berkeadilan sosial. Selanjutnya ada periodisasi pengembangan demokrasi Pancasila. Yang pertama, ada pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1945 sampai 1949. Selanjutnya ada pada periode 1949 sampai 1959. Selanjutnya periode 1959 sampai 1965. Selanjutnya 1965 sampai 1998. Selanjutnya 1998 sampai sekarang. Selanjutnya ada pentingnya kehidupan yang demokratis. Kehidupan yang demokratis perlu untuk diterapkan oleh negara, sebab hal ini akan menjadikan masyarakat akan hidup dengan aman, adil, tentram, dan damai. Adapun wujud penerapan kehidupan demokratis adalah persamaan kedudukan di mata hukum, partisipasi dalam pembuatan keputusan, distribusi pendapatan secara adil, dan kebebasan yang bertanggung jawab. Ini merupakan perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi. Yang pertama, demokrasi tidak mungkin terwujud jika tidak didukung oleh masyarakatnya. Kehidupan yang demokratis hanya mungkin dapat terwujud ketika rakyat menginginkan terwujudnya kehidupan tersebut. Adapun cara yang bisa dilakukan masyarakat untuk mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi adalah membiasakan diri untuk berbuat sesuai dengan aturan main atau hukum yang berlaku, membiasakan diri untuk bertindak demokratis dalam segala hal, membiasakan diri untuk menyelesaikan persoalan dengan musyawarah. Selanjutnya, ini adalah isi dari demokrasi di Indonesia pada periode 1945 sampai 1949. Kalau di akuntabilitas, maklumat pemerintah tanggal 1 November 1945, 3 November 1945, dan 14 November 1945. Kalau di rotasi kekuasaan, pada masa ini mengindikasikan keinginan kuat dari para pemimpin untuk membentuk pemerintahan demokratis. Selanjutnya di rekrutmen politik, dengan makluman Wapres, kemungkinan terbentuknya sejumlah partai politik yang menjadi peletak dasar bagi sistem kepartaian. Selanjutnya di pemilihan umum, pemilu belum dapat dilaksanakan. Selanjutnya di pemenuhan hak-hak dasar itu, pemberian hak-hak dasar politik dilakukan secara menyeluruh. Selanjutnya di pelaksanaan demokrasi pada periode 1949 sampai 1959. Di akuntabilitas, indikatornya menurut ahli hukum tata negara ini memiliki 5 aspek. Di rotasi kekuasaan, kehidupan kepartaian boleh dikatakan memperoleh peluang yang sebesar-besarnya untuk berkembang secara maksimal. Rekrutmen politik, lembaga perwakilan rakyat atau parlemen memainkan peranan yang sangat tinggi dalam proses politik yang berjalan. Di dalam pemilihan umum yang dilaksanakan satu kali pada tahun 1955, tetapi pemilu tersebut benar-benar dilaksanakan dengan prinsip demokrasi. Dan dalam pemenuhan hak-hak dasar, dapat merasakan hak-hak dasar tidak dikurangi sama sekali, meskipun tidak semua warga dapat memanfaatkannya dengan maksimal. Selanjutnya pada periode 1959 sampai 1965, di akuntabilitas telah terjadi pemasangan HAM yaitu hak sipil dan politik.
seperti hak untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat, pikiran, dan tulisan. Selanjutnya dalam rotasi kekuasaan, sentralisasi kekuasaan yang semakin dominan dalam proses hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Di dalam rekrutmen politik, rekrutmen dilakukan dengan tertutup. Lalu di dalam pemilihan umum, menguburnya sistem kepartaian. Dalam pemenuhan hak-hak dasar manusia itu menjadi lemah. Selanjutnya dalam periode 1965 sampai 1998. Dalam akuntabilitas, sikap akomodatif terdapat tuntunan yang berkaitan dengan menegak HAM. Dalam rotasi kekuasaan legislatif hampir tidak pernah dilakukan. Dalam rekrutmen politik, sistem rekrutmen dilakukan secara tertutup. Lalu dalam pemilihan umum, pemilu yang terjadi kecurangan. Dalam pemenuhan hak dasar manusia masih lemah. Pelaksanaan dalam periode 1998 sampai sekarang. Dalam akuntabilitas, masa Orde Baru yang berlawanan dengan pemajuan dan perlindungan HAM. Dalam rotasi kekuasaan dilakukan dari mulai pemerintahan pusat sampai tingkat desa. Dalam rekrutmen politik, sistem rekrutmen dilakukan secara terbuka. Dalam pemilihan umum, pemilihan yang dilaksanakan jauh lebih demokratis. Dalam pemenuhan hak dasar rakyat terjamin. Sekian dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.